saja masih dipikirkan oleh Syekh. Apanya? Makannya. Makanya dipikirkan. Seolah-olah kalau tidak dikasih makan oleh si Syekh yang paling mulia ini, mereka tidak bisa hidup. Artinya dia yang menghidupi. Ya, merasa jadi Tuhan sudah. Bukan Allah yang menghidupi ya teman-teman, dia sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin membuka fakta lagi tentang Panji Gumilang. Ini bisa menyadarkan banyak orang dengan kekerasan kepalanya dan juga bisa menyadarkan atas penyimpangan yang telah dia lakukan. Oke, tidak perlu panjang lebar, teman-teman. Di video ini saya ingin membahas tentang di mana Panji Gumilang memecat tanpa pesangon seluruh guru-guru yang telah terdata mereka ini melawan Panji Gumilang, terus mencurigai skandal Panji Gumilang dengan Kartini, terus mengusut juga bantuan operasional sekolah yaitu BOS yang diduga telah dikorupsi oleh Panji Gumilang. Mereka semua katanya pada ujung-ujungnya dipecat oleh Panji Gumilang. Allahu Akbar. Tetapi bagi orang yang tunduk patuh pada Panji Gumilang, entah Panji Gumilang mau ini, mau itu, mau ngapain saja, mereka tidak ikut campur, maka mereka selamat-selamat saja, aman-aman saja begitu. Honornya turun. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung dengarkan seperti apa celotehan dari Panji Gumilang ini. Alhamdulillah sekarang hasil ini ya bisa untuk paling tidak ihsan guru lah. Ihsan guru 2 bulan. Saya ini kalau memikirkan guru, ya henti-henti, walaupun gurunya banyak yang nyeluat. Apa nyeluat? Guru di Ma'had Az-Zaitun ini banyak yang nyeluat. Nyeluat itu gimana? Ya mestinya jalan ke depan, ini ngorek-ngorek kanan kiri. Nah, ini menurut informasi yang saya terima, ngorek-ngorek kanan kiri ini ketika para guru ini curiga terhadap dana BOS yang diduga telah dikorupsi oleh Panji Gumilang. Ya, itu katanya mereka ngorek-ngorek. Jadi gak tunduk patuh terhadap perintah Syekh yang amat beramat mulia ini. Mulia. Itu saja masih dipikirkan oleh Syekh. Apanya? Makannya. Makanya dipikirkan. Seolah-olah kalau tidak dikasih makan oleh si Syekh yang paling mulia ini, mereka tidak bisa hidup. Artinya dia yang menghidupi. Ya, merasa jadi Tuhan sudah. Bukan Allah yang menghidupi ya teman-teman, dia sudah. Supaya tambah tentrem nyeluatnya itu. Dikasih makan. Dikasih makan. Kalau tinggal di sini 3 kali makannya. Dimanapun kita tinggal ya 3 kali makan. Ya entah makan buah, entah makan makanan yang kemarin, entah makan yang hari ini. Intinya setiap manusia hidup rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan mendapatkan makan dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, jangankan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, orang gila pun bisa makan atas kehendak Allah. Bukan karena Panji Gumilang, ya, karena mereka kerja kepada Panji Gumilang, seolah-olah Panji Gumilang memiliki hak atas mereka. Mau saya kasih makan atau enggak, begini begitu, seolah-olah dia yang punya kehendak. Ini mulut apa ini? Ini mulut Syekh ini. Seperti ini modelnya. Laknat. Nggak dipungut upah. Berapapun dimakan. Kasih makan banyak-banyak supaya nyeluatnya tambah bagus. Setelah itu dikasih honor. Kalau dengerin kalimat honor dari Panji Gumilang, teringat sama voice note yang kemarin itu, yang suaranya diduga mirip dengan Panji Gumilang itu. Iya, yang itu. Aduh ya Allah. Dikasih honor. Dikasih honor. Dan semutat dan muter tangan kaki ini untuk ngasih honor guru. Yang nyeluat ngasih honor guru. Yang nyeluat juga dikasih. Tapi kalau terus-terusan nyeluat, nanti otaknya sinting. Perutnya kebus. Aduh, sinting katanya.
Ya Allah, yang sinting siapa? Yang sinting siapa? Situ yang sinting. Orang yang hanya sekedar curiga, orang yang sekedar mencari tahu kemana dana bos itu. Kok bisa sekian-sekian? Malah itu dikatain ngorek-ngorek. Malah mereka itu dikatain sinting. Ya, kualat itu. Kualat. Enggak apa-apa, biar. Tapi kita doakan perutnya kebus meledak. Kualat itu. Enggak apa-apa, biar. Tapi kita doakan mudah-mudahan otaknya sehat. Mudah-mudahan perutnya sehat. Katanya akalnya sehat. Gimana ini orang ini? Jualan kualat. Orang ini jualan kualat. Orang ini juga jualan janji-janji ya teman-teman. Panji. Mudah-mudahan hatinya sehat. Ya, anak-anak doakan gurumu yang nyeluat itu. Ya, tuh amin. Amin. Katanya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah masih baru-baru ini yang dirubah. Dulu-dulunya masih amin dia. Karena mereka ingin mencari kontroversi, akhirnya merubah-rubah. Gak amin lagi, alhamdulillah. Jadi dirubah-rubah. Improvisasi dan modifikasi di dalam agama. Ini masih mau didiamkan, ya. Panji apa ini? Panji. Jadi saya hari-hari mikirkan guru yang nyeluat ini. Guru yang tidak nyeluat. Harusnya orang yang dipanggil syekh itu ulama yang berasal dari Arab lah, begitu. Ini Arab apa ini? Arab. Nggak usah dipikirkan, kasih makan saja, kasih honor saja, nggak usah dipikir. Nggak nyeluat ini. Sampai saya dagang pepaya. Dagang mangga. Sampai saya buka kios. Malah penunggu kiosnya itu diisukan katanya. Itu celengan saya katanya. Kalau kita nyanyi ibu kita Kartini, nanti datang itu yang di Cikopo itu. Ini saking sakit hatinya ya Panji bilang ya. Karena dia hanya jualan janji kepada Kartini. Dia tidak tercapai keinginannya dengan Kartini. Akhirnya apa? Membenci-benci. Aduh. Gendeng tidak itu? Itu gendeng itu. Otaknya sudah diisi oleh Aswedan. Aswedan itu nyatek terus. Jadi yang nunggu korlap yang ada di sana itu dikatakan itu disimpan oleh syekh. Ada ini yang dengarkan ada sambil senyum-senyum kecut. Ini syekh ini. Syekh modelnya beginian nih. Coba kita baca beritanya di mana Panji Gumilang memecat 116 guru tanpa pesangon. Ya Allah, zalim. Oke, ini dia teman-teman. 116 guru Pondok Pesantren Al Zaitun dipecat tanpa pesangon. Luar biasa Panji Gumilang. Ini dari tempo.co Jakarta. Sekretariat Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti mengungkapkan kecewaannya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pihaknya pun akan melaporkan Panji kepada pemerintah. Dia sewenang-wenang memecat guru tanpa memberi pesangon, katanya di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nah, di sini teman-teman, 116 guru ini diberhentikan tanpa surat resmi pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Padahal para guru tersebut telah mengabdi di Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaitun selama 15-17 tahun. Menurut dia, sampai sekarang tidak ada alasan jelas kenapa para guru tersebut dipecat. Yaitu alasannya tadi, karena sering mengorek-ngorek katanya. Retno mendesak Kementerian Agama bertindak tegas terhadap pimpinan yayasan itu. Ia menceritakan pada akhir 2017, ratusan guru tersebut telah menikmati libur sesuai penerimaan rapor siswa. Namun begitu mulai masuki jadwal pembelajaran, mereka tidak diberi akses kembali untuk mengajar di pesantren. Gaji pada Desember pun diakui belum dibayar oleh pihak yayasan. Waduh, terus kemana? Uang yang harusnya dibayarkan kepada mereka itu kemana? Na'udzubillah. Menurut Retno, tidak ada klarifikasi dari pihak yayasan hingga saat ini. Dialog pun disebut tidak pernah dilakukan pasca pemecatan pada pekan depan. Ia berencana menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meminta kejelasan. Sebab
tutur dia, yayasan tersebut di bawah Kementerian Agama. Jadi begitu berita kelengkapannya ya, di mana Panji Gumilang ini memang dia tidak memiliki rasa hormat kepada siapapun dan tidak memiliki belas kasihan. Dia hanya pencitraan, teman-teman. Ya, dia hanya pencitraan, menganggap dirinya sebagai syekh dan minta dipanggil sebagai orang yang amat terhormat. Gedek sebenarnya saya. Gedek saya sebanyak orang ini. 116 guru itu kalau per orangnya digaji 3 juta, 10 orang sudah 30. 100 orang 300 juta. Jadi 300 jutaan itu kemana duit? Nauzubillah, apalagi kalau 3 bulan itu. Kalau 3 bulan sudah berapa? Ya Allah. Ya, semoga kasus TPPU ini bisa segera diselesaikan. Dan oh iya teman-teman, katanya kasus TPPU ini sampai sekarang masih belum memenuhi syarat. Ya, buktinya belum terlalu kuat. Jadi teman-teman yang merasa mantan NII dan memiliki fakta dan data mengenai kasus ini, maka DM kan ke Instagram saya. Nanti akan saya forward kepada tim saya agar disampaikan kepada tim penyidik. Begitu.